Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Arifin dari Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Buana Perjuangan akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktek saya selama di perusahaan PT Onama Indonesia. Latar belakangnya kenapa saya melakukan kerja praktek di PT Onama Indonesia, karena perusahaan PT Onama Indonesia ini merupakan perusahaan yang sesuai dengan bidang peminatan saya, khususnya pada manajemen sumber daya manusia, dengan dasar teori manajemennya terkait dengan mekanisme penilaian kinerja dan balas jasa atau reward di perusahaan tersebut. Nama perusahaannya adalah PT Onama Indonesia. Kemudian nama populernya itu biasa disebut dengan INO. Berdiri sejak tahun 1996 di bulan Januari tepatnya. Kemudian alamatnya di Jalan Maligi, Lot C5B, kawasan industri KISIK, Desa Sukaluyu, Karawang, Jawa Barat. Kemudian lanjut ke gambaran umum perusahaan. Logo PT Onama Indonesia seperti di samping ini. Kemudian PT Onama sendiri memproduksi wire harness atau komponen-komponen di dalam elektronik dan otomotif, dan marketplace-nya itu lokal dan ekspor. Seperti customer-nya diantaranya seperti Epson, Yamaha atau Yei, Asahi Denso dan sebagainya. Perusahaan yang dipimpin oleh Mr. Shinji Hisaoka ini memiliki karyawan kurang lebih sekitar 303 karyawan, termasuk dari level bawah sampai level atas. Kemudian lanjut ke tinjauan pustaka. Di Grand Theory sendiri, pengertian manajemen menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan oleh menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengukur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Kemudian ada pengertian dari penilaian kinerja. Menurut Mangkup Prawira 2004 halaman 166 mendefinisikan bahwa penilaian prestasi kerja sebagai proses yang dilakukan suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Kemudian ada pengertian balas jasa menurut Siswanto dalam Halim DKK 2009 halaman 223, penghargaan atau reward merupakan imbalan jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja karena telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan dan kontinuitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan dan metode. Tujuan dari pelaksanaan kerja praktik sendiri bertujuan untuk memahami mekanisme penilaian kinerja dan balas jasa reward yang ditetapkan PT Onama Indonesia. Penulis berharap dengan program ini dapat mengevaluasi manajemen mekanisme penilaian kinerja dan balas jasa yang diterapkan di PT Onama Indonesia. Kemudian metodenya menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan survei data yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan judul. Seperti misalkan mendapatkan informasi lanjutan seperti dari karya ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya. Adapun tugas-tugas yang dilakukan dalam kerja praktek tersebut diantaranya menginput hasil penilaian kinerja dari tiap-tiap section dan bagian, kemudian menganalisa hasil penilaian kinerja dan memilah skor-skor yang tertinggi. Kemudian yang agenda yang terakhir adalah mengikuti agenda MVP atau Most Valuable Player karyawan.
Dan adapun uraian-uraian rincinya seperti tabel di samping. Kemudian lanjut ke permasalahan. Permasalahan yang dijumpai dalam kerja praktek tersebut, adanya proses penilaian kerja dan balas jasa sudah diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Hanya saja ada kendala di mana penilaian kerja itu belum benar-benar dinilai objektif. Maka dari itu permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Adapun solusi dari penulis sendiri diantaranya seperti sebagaimana penilaian yang baik harus melihat aspek keobjektifannya, maka perusahaan memberikan kuesioner penilaian lanjutan kepada kepala seksi. Penilaian lanjutan tersebut, kepala seksi harusnya bisa berdiskusi terlebih dahulu kepada para leader-leadernya yang menanyakan terlebih dahulu bagaimana kinerja karyawan tersebut, karena kita lihat yang mengetahui secara langsung adalah tentu leadernya yang di lapangan mengenai bagaimana karyawan tersebut bekerja. Jadi menurut saya sendiri, dalam berdiskusi dari kepala seksi dan kepala leader-leader yang ada di LAN, tentu akan mendapatkan hasil nilai yang lebih akurat dan objektif. Kemudian lanjut kepada kesimpulan. Kesimpulannya, PT Onama Indonesia sendiri sudah menerapkan mekanisme penilaian kinerja dan balas jasa atau reward yang sudah baik tentunya, dengan menggunakan metode skala peringkat atau rating scale, parameter yang begitu detail berdasarkan MPP rule yang dibuat oleh perusahaan PT Indonesia seperti aturan-aturan penilaian kinerja sendiri. Kemudian sebagai dasar penilaian tersebut tentu diberikan balas jasa atau reward berupa uang tunai sebagai bentuk penghargaan bagi karyawan yang memiliki nilai kinerja tertinggi. Adapun saran dari penulis terkait permasalahan-permasalahan atau yang sudah diterapkan dari PT Onama Indonesia sendiri, manajemen PT Onama Indonesia harus tetap melakukan evaluasi terhadap proses penilaian kinerja berdasarkan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Tentunya pada mekanisme penilaian kinerja, manajemen harus berusaha bahwa penilaian kinerja harus dilakukan secara objektif mungkin. Dan kemudian mengenai balas jasanya mungkin akan diatur sesuai dengan kebijakan perusahaan, baik itu finansial atau non finansial, atau akan seperti selanjutnya nanti akan ada apa, itu tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Kemudian adapun foto kegiatan-kegiatan dari kerja praktek saya sendiri, di antara ini saya mengikuti kegiatan MVP di mana dihadiri langsung dari perwakilan dari head office Osaka, bermacam-macam kategori yang diberikan oleh perusahaan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi hasil laporan kerja praktek saya selama di PT Onama Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.